Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Pak. Oke, karena kabarnya baik, kita akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai bola voli, yaitu submaterinya passing bawah. Jadi, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kesar, bisa dipimpin doanya juga. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bapak akan mengabsen dulu. Kalau memang ada orangnya, Bapak panggil. Silakan nyahut hadir Pak, gitu ya. Oke, bisa? Paham kan? Oke. Alpida Vicioso, Hadir, Pak. Derlapia Salendra, Hadir, Pak. Firly Dias, Hadir, Pak. Kaisa, Hadir, Pak. Sapa Anastasia, Hadir, Pak. Osi, Hadir, Pak. Fadil, Hadir, Pak. Sakila, Hadir, Pak. Novi, Hadir, Pak. gak hadir ya? Ada yang tahu kemana dia? Oke. Satria, Hadir, Pak. Mifta. Hadir, Pak. Oke, berarti cuma satu orang yang gak hadir ya, Novi ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang kurang sehat? Hah? Sehat semua? Atau ada yang gak sarapan tadi pagi? Sarapan semua? Berarti udah bisa semua ya? Satu orang. Kamu gak sarapan? Siapa yang sarapan? Kalau kita dalam mengikuti pembelajaran ini, biar konsentrasi penuh, kita harus selalu sarapan dulu, ya kan? Baru yang kedua itu penampilan kita, contohnya rambut, bajunya harus dimasukkan, ya kan? Ya, Bapak kan, biar agak ganteng sedikit kan, biar fokus, ya kan? Jadi kita harus penampilan kita harus selalu rapi, ya kan? Oke, kita akan mempelajari mana tadi? Passing bawah bola voli. Minggu yang lewat pelajaran kita apa? Nak? Sepak bola. Pembelajaran kita adalah sepak bola. Sekarang kita masuk ke bola voli dengan submateri passing bawah. Oke. Kalau kita lihat dari sepak bola ke bola voli, apa hubungannya itu? Nak? Ada hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau di pelajaran kita itu namanya pembelajaran bola besar. Yang termasuk pembelajaran bola besar apa aja? Siapa yang bisa jelaskan? Yang termasuk pembelajaran bola besar atau masuk materi bola besar apa aja? Sepak bola, bola voli, bola basket. Ya, sepak bola, bola voli, bola basket. Betul dia. Ya kan? Nah, jadi kita masuk sekarang ke materi bola voli karena masih sama-sama materi permainan bola besar, ya kan? Itu dia cara melaksanakan passing bawah. Itu ada seorang atlet voli internasional timnas Kyrgyzstan. Oke, sekarang sebelum kita membahas apa itu
passing bawah, apa itu cara melaksanakannya. Kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya, sebagai bentuk dari nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ini atau bangsa yang kita cintai ini. Bapak persilakan semua berdiri dengan posisi siap. Kalau Indonesia Raya dinyanyikan, kita selaku bangsa Indonesia harus posisi siap. Oke, posisi siap sempurna. Bapak akan putar lagunya, bisa diikuti. Oke, paham? Oke. Bapak persilakan semuanya duduk. Oke, itu tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu juga motivasi kita. Pada saat kita nanti sukses, kita akan selalu mengingat bangsa kita yang harus kita buat menjadi maju, ya kan? Motivasi yang kedua untuk pagi hari ini itu bisa dibaca dulu, Nepan. Baca dulu lah, apa itu motivasinya untuk pagi ini? Menyerah dan belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Orang yang tidak punya cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Orang yang tidak punya cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Tahu artinya? Burung kalau tidak punya sayap, bagaimana dia? Tidak bisa terbang, tidak bisa untuk mencari makan. Jadi kalau kita pun sebagai manusia tidak punya keinginan atau tidak punya cita-cita, maka kita juga hidup kita juga seperti burung itu yang tidak punya sayap, tidak sempurna. Oke, itu dia. Yang ketiga, kenal ini atlet voli timnas Indonesia, baik putri maupun putra. Ada yang kenal? Yang salah satu dari gambar itu, yang perempuan maupun yang laki-laki. Ada yang kenal? Oh, makanya kita rajin-rajinlah menonton pertandingan bola voli. Di Moji TV itu kan hampir setiap hari ada pertandingan bola voli. Karena pertandingan bola voli itu atau olahraga bola voli ini sudah sangat populer di Indonesia. Sudah termasuk olahraga kedua yang paling digemari selain dari sepak bola. Ini yang di kanan itu timnas putri Indonesia, namanya Wida, kapten timnas putri Indonesia.
Dan yang laki-lakinya itu adalah Ripan Nur Mulki atau Timnas Putra Indonesia. Mereka sudah berhasil di bidang olahraga bola voli. Jadi kalau kita nanti bisa mempelajari bola voli ini, maka besar kemungkinan kita akan meniru jejak dari kedua atlet tersebut. Oke. Apa yang harus kita persiapkan agar seperti itu? Kalau di dunia pendidikan atau di kita sekarang sebagai siswa, tugasnya sebagai belajar, ini dia aspek sikap, ya kan? Sikap kita harus baik, ya kan? Aspek pengetahuan, kita harus tahu bagaimana cara bermain bola voli, yang khususnya passing bawah, bagaimana cara melaksanakan passing bawah, bagaimana posisi tangannya, bagaimana posisi kakinya, harus kita mengetahui dan memahami. Dan yang ketiga, keterampilan. Jangan kita cuma tahu passing bawah tapi mempraktekkannya tidak bisa, ya kan? Jangan kita cuma pandainya teori tapi prakteknya tidak bisa. Harusnya itu harus sejalan yang tiganya. Jangan udah pandai juga keterampilannya, pandai bermain bola voli, tapi sikapnya nggak bagus, ya kan? Dia menang lawan kawannya, dia ngejek, ya kan? Itu nggak bisa. Harus sikap kita juga harus diperbaiki. Ini dia kalau dalam materinya KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut, ya kan? Kita akan menerima dan menjalankan ajaran yang kita anut. Jadi kalau semua agama yang Bapak tahu, semua mengajarkan yang namanya kebaikan. Yang kedua, KI 2, kita harus memiliki sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dalam percaya diri, dalam berinteraksi, yaitu sikap sosial kita. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu bertanggung jawab, jujur, ya kan? Sopan, itu dia. Baru yang KI 3-nya itu kita harus mengetahui faktual dengan cara mengamati, melihat, membaca dan menanya. Makanya Bapak bagikan buku paketmu itu biar kau baca apa yang dibahas di dalam permainan bola voli. Itu halaman 10, ya kan? Nanti kau amati juga dari video, dari tampilan slide, kau amati mulai dari sekarang. Nanti kau nolak. Baru yang KI 4 nanti setelah kita selesai baru kita menyajikan pengetahuan faktual kita, ya kan? Dan kalau itu nanti sudah mempraktekkan. Nanti setelah siap teori kita akan mempraktekkan passing bawah. Oke, ini dia kompetensi dasarnya. Kita harus memahami gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional. Jadi kita harus bisa memahami gerak dasar yang ketiga itu, ya kan? Gerak dasar yang ketiga itu non-lokomotor, lokomotor, manipulatif. Kalau manipulatif itu apa artinya, Alpi? Memainkan suatu objek atau benda. Benar, ya kan? Bagus. Jadi objek yang kita mainkan dalam passing bawah bola voli, objek apa yang kita mainkan di sana? Bola. Objek bola. Ini yang kita mainkan, ya kan? Lokomotornya apa? Lokomotor, Pak? Berpindah tempat. Kita dalam bermain bola voli atau melaksanakan passing bawah perlu nggak pindah tempat? Hah? Perlu. Pada saat mengambil bola. Non-lokomotor artinya apa dulu ya? Tidak berpindah tempat, tapi masih dikatakan. Hah? Apa contoh non-lokomotor? Mengayuh
mengayun, menekuk, apa lagi? Membungkuk. Ya itulah kita melaksanakan seperti ini. Mengayun bolanya, ya kan? Diayun bolanya. Tapi kita dalam keadaan non-lokomotif, tidak berpindah tempat. Baru yang kompetensi dasar 4.1 itu mempraktekkan. Jadi kita praktekkan nanti bagaimana cara melaksanakan lokomotornya atau berpindah tempat untuk mengambil bola, non-lokomotornya mengayun tangan kita. Dan yang ketiganya adalah melaksanakan manipulatif, memainkan bola itu perkenaan dengan tangan. Ini yang diminta harus kita ketahui. Kita harus bisa menjelaskan langkah-langkah kombinasi pola gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan melakukan keterampilan gerak dasar dalam permainan bola voli passing bawah. Jadi kita harus bisa menjelaskan langkah-langkah melaksanakan passing bawah dengan gerak dasar. Baru yang kompetensi yang ingin dicapai selanjutnya adalah kita harus bisa mendemonstrasikan, mempraktekkan pola gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam keterampilan permainan bola voli, yaitu submaterinya passing bawah. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengamati video dan tayangan slide, ini kau mengamati yang namanya tayangan slide PowerPoint. Inilah PowerPoint yang akan kau amati. Nanti videonya akan Bapak putar. Peserta didik mampu menampilkan keterampilan gerak passing bawah dalam permainan bola voli dengan menerapkan sikap disiplin, religius, mandiri, ya kan? Jadi kita melaksanakannya dengan sikap disiplin, jangan asal-asalan. Asal dipasing, rupanya kena kawannya, ya kan? Yang kedua, setelah mengamati video, nanti akan Bapak putarkan dan tayangan slide PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan. Tadi sudah menampilkan, sekarang menjelaskan langkah-langkah kombinasinya, ya kan? Baru yang ketiga, setelah mengamatinya, peserta didik dapat mendemonstrasikan, mempraktekkan keterampilannya secara mandiri. Oke, tiga. Kita sudah membahas panjang lebar bagaimana apa yang diminta, tujuannya, KD-nya, ya kan? Kompetensi dasarnya kita harus bisa menjelaskan, kita mempraktekkan bagaimana permainan bola voli, passing bawahnya. Tapi kita tidak tahu sejarahnya dari mana, ya kan? Sejarahnya ini dia. Kita harus tahu juga sejarahnya. Kenapa harus ada permainan bola voli, ya kan? Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh William J. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Dulu bernama Minitonete dan seiring berkembangnya zaman berubahlah namanya menjadi volleyball atau yang kita kenal saat ini yang namanya adalah bola voli. Jadi volleyball itu adalah bahasa Inggris. Pada awalnya Morgan bertemu dengan James Naismith. James Naismith itu adalah penemu olahraga bola basket. Jadi mereka bertemu. Namanya kalau orang pintar bertemu, yang dibicarakan adalah ide, ya kan? Jadi dia terinspirasi oleh James Naismith karena James Naismith tadi sudah menciptakan bola basket dan dia ingin menciptakan permainan yang agak mirip. Dia baru menciptakan bola voli. Itu terhitung setelah 4 tahun bola basket, maka terciptalah yang namanya bola voli. Penjelasannya mengenai perubahan nama bola voli, pada mulanya Minitonete diciptakan khusus anggota YMCA untuk usia dewasa. Perubahan nama menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896, tepatnya di pertandingan pertama acara internasional YMCA Training School. Jadi ini pertama kali
sebenarnya untuk usia dewasa. Tapi seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, maka permainan bola voli juga bisa dimainkan oleh anak-anak. Terbukti di materi kita itu adalah bola voli mini. Ya kan? Ada siapa yang kemarin yang masih di OSN? Yang terlempar tadi, Pak? Oke, kita sudah bahas tadi mengenai permainan bola volinya, mulai dari sejarahnya. Tapi kita harus tahu peraturannya. Yang kemarin Bapak bawa untuk pertandingan bola voli ada berapa orang itu? Jangan itu lagi. Siapa yang Bapak bawa? Oke. Nanti kalau sudah kita belajar ini, kita akan semakin jago, ya kan? Ini peraturannya. Permainan bola voli cukup mudah, ya kan? Cukup mempertahankan bola agar tidak jatuh di wilayah sendiri dan mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net dengan maksimal sentuhan sebanyak 3 kali. Jadi jangan sampai 4 kali. Kita bisa mempoli bola itu sebanyak 3 kali dalam satu tim, baru lewatkan melalui net. Yang kedua, permainan bola voli diawali dengan servis, yaitu ada namanya servis atas, servis bawah. Serangan pertama dilakukan oleh tim regu dalam permainan bola voli. Servis ini terdiri dari 2, yakni servis bawah dan servis atas. Yang ketiga, berbeda dengan permainan lainnya, permainan bola voli tidak memiliki batas waktu tim pemenang. Jadi kita bebas waktunya. Yang penting siapa yang pertama kali mengumpulkan 25 poin itu yang menjadi pemenang. Dan biasanya pemenang itu dibuat dengan, kalau dia berturut-turut 3 kali menang, maka dia akan menang sesungguhnya. Karena itu biasanya dimainkan dengan 5 set, ya kan? Nah, jadi biasanya skornya kalau 3-0 langsung wajib menang. Tapi kalau memang harus dilanjutkan dengan 3-2 baru dia selesai, ya kan? Dan dimainkan oleh 6 orang satu tim. Jadi nggak boleh lebih, jangan 7. Dalam pertandingan resminya kita memainkan 6 orang. Itu dia. Oke, setelah kita tahu peraturannya, ukuran lapangannya. Artikan ukuran lapangannya. Ukuran lapangan bola voli panjangnya itu 18 meter, lebarnya 9 meter, lebar garis lapangan 5 cm. Area serang itu ada 3 meter, dan palang servis itu ada 3 meter di belakang garis lapangan. Tapi itu peraturan lama ya. Peraturan baru itu area servis itu semua garis belakang itu berlaku. Tinggi net untuk putra dan untuk putri berbeda, nah. Lebih tinggi untuk putra. Kalau tinggi net untuk putra itu 2,43 meter, sementara untuk putri itu tinggi netnya cuma 2,24 meter. Tapi enggak, lebar dan lapangannya, luas lapangannya sama. Ya, itu dia. Oke, yang selanjutnya ini ukuran bolanya. Oke, itu Mikasa ya. Yang di depan apa itu? Liftingnya. Oke. Berbagai merek, bola itu terbuat dari berbagai merek dan harganya pun berbeda-beda. Tapi bahannya harus dari kulit yang sintetis, berbentuk bulat, diameternya 18 sampai 20 cm, keliling lingkaran. Gak pernah belajar matematika kan? Cara ambil keliling lingkaran kan? 65 sampai 67 cm. Beratnya 200 sampai 280 gram.
ringan kan? Kalau mamaknya aja ada yang lebih besar dari situ ya, berat dari situ. Jadi nggak usah takut, ringan ya bolanya. Tapi kalau memang 1 kilo bolanya, baru takut tangan patah ya kan? Kalau 200 gramnya masih sangat ringan, standar. Oke, ini dia. Itu cara melaksanakan passing bawah. Lihat cara kepalan tangannya. Kebetulan Bapak cari-cari atlet Indonesia yang pada saat berpose melaksanakan passing bawah, nggak dapat. Jadi yang dapat dia, si Sabina ini. Sabina Zelenskova. Ini adalah pemain dari Kyrgyzstan. Timnas putri bola voli Kyrgyzstan. Dan lihat cara kepalan tangannya, ditekuk lututnya, itu dalam posisi dalam bermain bola voli, bukan latihan. Makanya posisinya tidak bisa sempurna sekali. Oke, ini dia cara melaksanakan passing bawah. Inilah yang akan kita pelajari. Inilah inti dari materi kita ini. Kau baca dulu kesan passing bawah. Teknik awalan yang pertama, Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Rendahkan lutut dan letakkan tumpuan berat badan pada ujung kaki bagian depan. Rapatkan dan luruskan lengan di depan badan hingga kedua ibu jari letaknya sejajar. Arahkan pandangan ke tempat datangnya bola. Teknik pelaksanaan passing bawah bola voli. Yang pertama, dorong kedua lengan ke arah datangnya bola. Bersamaan dengan itu, naikkan kedua lutut dan pinggul serta angkat tumit dan lantai. Usahakan bola yang datang berada di tengah-tengah badan. Pastikan titik kena bola berada sedikit di atas pergelangan tangan. Teknik akhir passing bawah bola voli. Tumit terangkat dari lantai, pinggul dan lutut naik, kedua tangan lurus. Oke, itu dia. Bagus. Oke. Jadi secara sederhana melaksanakannya, perhatikan, amati. Itu tangannya dikepal. Tangan kiri itu menggenggam yang namanya tangan kanan. Baru perkenaan bolanya di atas pergelangan tangan. Lututnya ditekuk, berat badannya berada di ujung kaki. Maka tumitnya tadi pada saat melaksanakan passing akan naik. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya itu dia. Ini definisi passing bawah itu Bapak ambil dari buku yang kau pegang tadi. Kau baca dulu, minta. Definisi passing bawah bola voli. Passing menurut buku Yudhistira kelas 6 adalah usaha seorang pemain dengan menggunakan suatu teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman seregunya agar dimainkan di lapangan sendiri. Oke, itu passing. Usaha seorang pemain. Jadi jika kita bermain bola voli, kita dikatakan seorang pemain menggunakan teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkan kepada teman seregunya. Jadi passing itu berguna untuk memainkan bola untuk sesama teman seregu di lapangan sendiri. Kegunaannya, jangan kita cuma tahu passingnya itu caranya, kegunaannya apa? Ini dia, untuk menerima bola servis, untuk menerima bola smash atau serangan dari lawan. Kembalikan dengan cara tentunya di passing atas. Dan menerima serangan dari blok atau bola pantul dari net untuk menyelamatkan bola yang terpantul keluar dan menjauh lapangan
permainan itu. Jadi itu kegunaan apanya itu, pastinya itu kita untuk menerima bola serangan dari lawan, baik itu smash, baik itu blok, baik itu yang dipasing, kita harus siap menerima bola. Oke. Jadi kita mempelajari ini ada juga gunanya ya kan? Sudah kita bermain passing bawah, cara-caranya sudah kita ketahui, sejarahnya pun sudah kita ketahui, tapi manfaatnya belum. Kita mempelajari ini harus ada manfaatnya ya kan? Yang pertama mengurangi stres. Bisa nggak bola voli mengurangi stres? Bisa. Mengurangi stres di sini artinya pada saat kita bermain bola voli maka kita akan otomatis merasa senang, ya kan? Pada saat kita senang, otak kita akan memproduksi hormon yang namanya hormon kebahagiaan. Pada saat kita bahagia, stres akan hilang. Lawan stres bahagia kan? Oke, itu dia. Membuat tidur lebih nyenyak. Ada nggak kita tidur? Ada. Nggak tahu baru hilang duitnya, ya kan? Nggak bisa tidur dia, ya kan? Atau baru karena apa dia berantem, pikiran dia, jadi nggak bisa tidur. Bermain bola voli kalau kita udah capek, udah bahagia, tidur kita akan nyenyak. Yang ketiga membantu menurunkan berat badan. Jadi kalau kita merasa badan kita sudah terlalu berat, sudah terlalu gemuk, kita bisa berolahraga bola voli. Oke. Yang keempat membentuk otot dan persendian. Jadi kita untuk membentuk ototnya itu biar tulangnya kuat juga, ya kan? Kita bisa dibentuk ini, menguatkan tulang. Kalau tulang kuat, kau bisa membantu orang tua kan, cuci piring, angkat baju, angkat jemuran, ya kan? Angkat lemari, pindah-pindahkan di rumah. Kalau ada yang berladang, bisa bantu orang tuanya. Kalau ototnya dan tulangnya sudah kuat, itu manfaatnya. Dan yang manfaat yang paling utama adalah kalau kau pandai ini, maka nilaimu juga akan naik, akan bagus juga, iya kan? Oke, sekarang Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok, tanggung 1 ya. Berarti kalian bisa membentuk, ini rapatkan dulu. Rapatkan dulu, kalian bisa menjadi kelompok, menjadi 3 kelompok ini juga. Bapak akan bagikan ke KPD-nya. Nanti akan ditampilkan, kalian sudah amati dari slide tadi, kalian bisa isi. Nanti akan ditampilkan ke depan, oke? Oke, itu dia. Oke, kalian di situ ada itu 2 yang mau dipertanyakan. Sekarang sebelum kalian mengerjakan itu, kalian amati dulu videonya. Oke? Oke, silakan dulu amati dulu videonya biar bisa diisi dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kodratus Subtubraha.
Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita berlatih tanpa menggunakan bola. Yang kedua, kita berlatih dengan menggunakan bola. Ya. Ini khusus pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Oke, kita langsung saja praktikkan. Yang pertama, tanpa bola. Tapi sebelum kita berlatih tanpa bola, kita harus tahu dulu step-step atau cara-cara ketika kita akan melakukan passing bawah bola voli. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana cara memegang tangan. Oke, yang harus kalian lakukan adalah pertama seperti ini, buka tangannya. Kemudian satu sisi di atas, satu sisi di bawah, dirapatkan seperti ini. Kemudian dikunci oleh ibu jari menempel seperti ini dan didorong ke depan seperti ini. Ya, ulang lagi. Tangannya dibuka seperti ini, kemudian satu di atas, satu di bawah disatukan dan ditutup dengan ibu jari dan diluruskan seperti ini. Itu untuk tangan. Sekarang untuk lengannya, terutama sikut. Yang harus kalian perhatikan adalah sikut kalian tidak boleh menekuk seperti ini, harus lurus seperti ini. Bagaimana cara supaya sikut kalian bisa lurus? Dengan fokus pada bahu kalian. Bahu kalian tidak boleh dibuka lebar seperti ini, karena ketika kamu menyatukan tangan seperti ini, maka sikut sulit untuk lurus, bahkan agak renggang. Maka bahu kalian harus dorong ke depan seperti ini, baru sikut kalian akan lurus seperti yang saya praktikkan. Oke. Selanjutnya, perkenaan bola. Perkenaan bola itu bola kena ke bagian antara pergelangan tangan dengan sikut, daerah sini ya, yang agak lengkung. Kanan dan kiri dan kanannya sama seperti ini di area ini. Oke, selanjutnya ke stand atau posisi berdiri. Permainan bola voli sama halnya dengan permainan basket. Ada posisi sikap berdiri atau stand. Ya, kalau dalam voli, ketika kalian berdiri, anggap saja ini selebar bahu, maka harus agak digeser lebih lebar lagi. Contohnya misalkan saya ambil ke sisi sebelah kanan, tarik selebar ini melebihi lebar bahu. Kemudian posisi berdiri juga tidak harus tegak seperti ini, tapi harus diturunkan melakukan posisi squat seperti ini. Oke, kita ulangi pelan-pelan. Posisi stand, buka kakinya ke kanan, lebar seperti ini, kemudian turunkan posisi squat dan tangan disatukan seperti yang tadi kita pelajari seperti ini. Oke, kita praktikkan gerakan tanpa bola terlebih dahulu. Siap ya? Ketika saya bilang step kanan, maka lakukan step sebelah kanan. Buka kakinya, satukan tangannya, luruskan seperti ini, pandangan fokus ke depan. Oke, siap? Kita ulang. Step kanan, 1, 2, 3, agak diayun. Step kanan, 1, 2, 3, agak diayun. Sekarang ke kiri. Step kiri, 1, 2, agak diayun lagi. 1, 2, agak diayun. Kita lakukan gerakan lebih cepat tanpa komando. Kalian bisa ikuti saya. Ya, seperti ini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Itu yang harus kalian lakukan. Sekarang bagaimana caranya kalau misalkan bolanya agak di depan? Berarti kita harus melangkah ke depan. Contoh, sekarang serong atau depan sebelah kanan. Kaki kanan maju, ditekuk seperti ini, satukan tangan, angkat. Ulang lagi. Bola di depan, kanan maju, angkat seperti ini. Sekarang ke kiri, ya. Kiri. Oke, relax lagi seperti ini. Kita coba gabungkan kanan, kiri, depan, kanan, depan, kiri. Kanan, kiri, serong depan kanan, serong depan kiri. Ya. Lakukan latihan seperti itu sampai betul-betul kalian merasa leluasa melakukannya atau enjoy melakukannya. Ya. Ini gerakan tanpa bola. Oke, sekarang kita lakukan pergerakan dengan menggunakan bola. Oke, di sini saya sudah memegang bola voli. Kalian di rumah bisa menggunakan bola voli, bisa menggunakan bola plastik, bisa balon, ataupun bola yang kalian buat sendiri dengan cara modifikasi bahan-bahan yang ada di rumah. Untuk pembuatannya nanti akan saya share pada video berikutnya. Sekarang kita mencoba menggunakan bola voli terlebih dahulu. Ini bola asli. Gerakannya bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan dengan saudara, bisa juga dengan dinding. Yang akan saya contohkan adalah gerakan yang dilakukan dengan
diri sendiri. Buka kakinya selebar bahu, kemudian pegang bolanya, diangkat ke atas, passing, tangkap. Ya, 1, 2, tangkap. 1, 2, tangkap. Ini di tempat. Sekarang kita coba gerakan bolanya agak mengarah ke kanan kiri. Maju, tangkap. Oke. Balik lagi ke tempat semula. Maju, tangkap. Oke. Kanan, tangkap. Oke, good. Kiri, passing, tangkap. Oke. Itu gerakan atau latihan yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing dengan tanpa bola ataupun dengan menggunakan bola. Ingat, untuk bola jika kalian tidak punya, kalian bisa modifikasinya sendiri dan tutorial atau cara-caranya akan saya share pada video berikutnya. So, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang positif terhadap channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia. Kalian sudah mengamati tayangan video tadi. Dan di awal kalian sudah mengamati tayangan slide PowerPoint mengenai passing bawah bola voli. Sekarang tugasmu mengerjakan LKPD yang ada di depannya yang Bapak bagikan barusan. Oke, Bapak kasih waktu kira-kira 10 menit bisa lah ya, karena cuma 2 pertanyaan, ya kan? Nanti akan disajikan per kelompok ke depan. Bisa dirembukan siapa yang bisa membacakannya nanti, siapa yang, dan bisa ditanggapi apa kekurangan dari kelompok lain. Oke, itu dari tayangan video tadi kan. Tuh, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana gerakannya? Gerakannya tadi jelas, ya kan Satria? Tadi jelas disampaikan oleh di video tadi. Bagaimana cara melaksanakan gerakannya? Mulai dari gerakan kakinya yang dibuka selebar bahu atau bisa lebih lebar dari bahu sedikit, ya kan? Atau dengan gerakan tangannya yang dikepal, dirapatkan, ibu jari saling mengunci, ya kan? Saling menggenggam dan diluruskan. Ayunan tangannya ada, ya kan? Setelah kita bisa melaksanakan passing tadi, mulai dari gerak lokomotornya ke kanan, step diganti dengan kata step, ya kan? Berpindah tempat lokomotornya tadi, kita sudah bisa, ya kan videos? Kalau kita sudah bisa, kita tahu juga fungsinya tadi, ya kan? Fungsi passing bawahnya tadi. Tadi di slide tadi Bapak jelaskan juga apa fungsi kita melaksanakan passing bawah. Apa fungsi dari gerakan itu? Itulah berdasarkan hasil dari pengamatan dari video, dari slide tadi, apa fungsinya rupanya? Kok harus seperti itu, ya kan? Harus kaki lutut direndahkan. Bisa kan? Bisa kira-kira dapat? Bapak rasa sangat jelas dari video sama slide-nya. Bisa dibuat dengan kata-kata sendiri juga bisa. Lebih bagus. Karena berbeda orang berbeda juga cara menangkapnya, ya kan? Bisa? Dibaca betul-betul, dipahami, dinalar, kan?
bisa dinalar tadi. Ingat-ingat apa yang dibilang tadi, Pak, apa tadi? Sudrajat tadi. Kalau ada yang sudah siap, bisa tunjuk tangan. Kita tampilkan di depan. Tangannya harus diluruskan, sikunya harus dikunci, iya kan? Itu dibilang tadi kan? Bisa mengikuti arah datangnya bola, makanya tadi dia melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, step kanan, step kiri, langkah ke depan. Jadi kita harus melihat arah datangnya bola itu dari mana. Maka kita bisa paskan ke perkenaan atau di atas pergelangan tangan kita. Oke, ada yang udah siap? Nah, yang sudah siap bisa ditampilkan ke depan. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini satu ya. Siap. Oke, kelompok 1 udah ada, kelompok 3 kan? Hah? Duanya belum, kelompok 2 juga. Oke, kelompok 1 yang udah siap bisa ditampilkan. Yuk, tiga-tiganya ke depan. Yuk, salah satu dari ketuanya bisa membacakan. Oke, di sini. Oke, dah bisa dimulai. Gerakan cara melakukan passing bawah bola voli adalah kaki dibuka selebar bahu atau lebih sedikit dari lebar bahu. Tangan kiri menggenggam tangan kanan sehingga ibu jari rapat. Lengan diluruskan dengan cara siku dikunci. Lutut ditekuk dan tumpuan badan di ujung telapak kaki. Badan agak dicondongkan ke depan. Pandangan ke arah datangnya bola. Dorong bola ke depan kira-kira 90 derajat. Oke, ada yang kurang atau ada yang mau menanggapi apa yang ditampilkan dari kelompok 1? Ada yang mau menambahi lagi? Oke, udah bisa itu dipraktekkan. Oke, yang keduanya. Fungsi dari jenis passing adalah untuk menahan bola, menerima bola, mengendalikan bola servis dari tim lawan, dan mengembalikan bola ke tim lawan. Oke. Ada yang salah atau ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1 tadi penampilannya? Hah? Oke, itu aja. Ada yang mau tanggapi? Nggak ada? Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1 yang kena sukses.
Oke. Selanjutnya kelompok 2 atau 3, siapa yang siap? Oke, kelompok 3 dah. Yuk, Bapak persilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Siapa yang membacakannya? Oke, mana ada? Ada Jona. Cara melakukan pasang bawah adalah dengan cara kaki dibuka selebar bahu atau lebih sedikit dari lebar bahu. Tangan kiri menggenggam tangan kanan sehingga ibu jari rapat. Lengan diluruskan dengan cara siku dikunci, lutut ditekuk dan tumpuan badan di ujung telapak kaki. Badan agak dicondongkan ke depan, pandangan ke arah datangnya bola. Dorong bola ke depan kira-kira 90 derajat. Fungsi dari pasang bawah adalah untuk menahan bola, untuk menerima bola, mengendalikan bola servis dari tim lawan, mengembalikan bola ke tim lawan. Passing bawah adalah salah satu passing yang menggunakan lengan bawah. Ketika kaki tidak dibuka selebar bahu dan tidak meradahkan badan, maka passing bawah yang kita lakukan tidak maksimal dan gerakan passing bawah kita tidak leluasa. Oke. Tadi ada yang mau menanggapi? Hampir sama ya, yang pemikirannya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Sekarang ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 2, kelompok 3? Enggak ada, pas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 2. Kaki dibuka selebar bahu atau lebih sedikit dari lebar bahu. Tangan kiri menggenggam tangan kanan sehingga ibu jari rapat. Lengan diluruskan dengan cara siku dikunci, lutut ditekuk dan tumpuan badan di ujung telapak kaki. Badan agak ditolongkan ke depan, pandangan ke arah datangnya bola. Dorong bola ke depan kira-kira 90 derajat. Fungsi dari passing bawah untuk menahan bola, untuk menerima bola, mengendalikan bola servis dari tim lawan, mengembalikan bola ke tim lawan. Oke, itu dari kelompok 2 ya. Oke. Ada yang mau menanggapi? Kasih tanggapannya. Tadi kan udah ditonton, pas gak yang dilakukan orang itu sama yang ditonton tadi? Ada yang enggak? Ada yang kurang enggak? Oke, enggak ada? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Sekarang semua sudah tampilkan hasil diskusi LKPD-nya. Ya kan? Semua hampir sama. Dari caranya tadi, mulai dari tangan digenggam atau tangan dirapatkan, diluruskan, lutut ditekuk, tangan badan lebih condong ke depan, tumpuan berada di ujung kaki, hampir sama semua. Jadi kita refleksilah dari yang tadi ditampilkan tadi. Dari gambar ini, berdasarkan hasil pengamatan clear gambar di samping bagaimana gerakannya. Bukan. Yang pertama pasti kita berdiri dan membuka kaki selebar bahu, ya kan? Baru dengan kaki ditundukkan. Ini sebenarnya yang pertama. Ini dia, ya kan? Habis kayak gini, baru masuk kedua, ya kan? Dulu ya. Oke, yang pertama itu kita berdiri, dibuka kaki selebar bahu atau lebih sedikit, ya seperti ini. Baru itu
dengan posisi masih tangan belum menggenggam. Baru tangan kiri ini masukkan tangan kanan dan dikunci dengan ibu jari. Ini dia udah dikunci. Nah. Nih, kita akan lihat arah datangnya bola. Kalau arah datangnya bola, usahakan di tengah-tengah badan dan perkenaan di atas pergelangan tangan. Tapi jangan sampai siku. Dan siku ini dikunci. Nah, ini dia. Maka dorong sampai sini maksimalnya 90 derajat. Kenapa rupanya kalau lewat aja gini? Bolanya ke belakang. Dan pertanyaannya yang di situ tadi, mengapa kaki itu harus dibuka selebar bahu? Ya kan? Kalau nggak dibuka, passing bawah kita tidak maksimal. Masa dibuka gini? Ya kan? Atau dibuka lebar kali? Maka gerakan kita tidak leluasa. Itu dia. Jadi kalau ada yang salah bisa dilengkapi lagi LKPD-nya, bisa dibetulkan lagi. Oke. Sekarang apa yang kau pelajari hari ini? Passing bawah. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari passing bawah? Setelah mempelajari passing bawah ini, bagaimana perasaannya? Lega? Senang? Itu dia kan? Oke. Selanjutnya kita akan melaksanakan di pertemuan berikutnya itu permainan bola besar juga. Semalam kita mempelajari yang namanya sepak bola. Dan selanjutnya kita akan mempelajari bola basket, ya. Itu dia. Jadi tugasmu di rumah nanti itu kau buka halaman 20. Oke, buka halaman 20. Di situ ada lembar evaluasi. Halaman 25 itu dikerjakan di rumah. Dan akan kita kumpulkan minggu depan. Oke? Berhubung pembelajaran kita ini sudah selesai, maka kita harus berdoa. Sebaiknya berdoa agar pembelajaran kita ini semakin lebih bermakna dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang bukunya bisa ditutup, tugasnya dikerjakan nanti di rumah. Oke, untuk Kesar silakan pimpin doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Posisi berdoa dulu semua. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, habis ini kita akan praktekkan di lapangan. Oke, Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, terima kasih. Udah, Bang? Pak Febri? Mati-mati juga, Pak. Lalat terlempar, Pak. Kemarin itu, Pak, masalah itu, Pak. Editingnya aja yang bagus ya, Pak, ya. Oke, berarti Pak Iram sekarang, Pak, ya. Oke, bisa tutup dulu apanya?